kemudian kami menyetujui sidang akan dilanjutkan secara online tanggal 25 Juni nanti. Kami akan memberikan jawaban ke pengadilan melalui sistem e-court. Jadi sidang berikutnya itu tidak ada lagi offline, semuanya online sampai nanti selesai di jawaban replik duplik terakhir, baru nanti pembuktian dan saksi, baru itu nanti offline. Kira-kira begitu sidangnya. Terus hasil sidang seperti apa sih yang kemarin Bang, kalau bisa dijelaskan? Kabarnya agak sedikit ada perdebatan yang cukup ini. Itu kan dari pihak sana aja mempermasalahkan urusan yang receh-receh lah bahasanya. Receh-receh itu maksudnya urusan KTP lah dipersoalkan. Sebetulnya kan KTP itu tidak ada kewajiban di dalam, pada saat kita mendaftar surat kuasa di PTSP itu selalu yang diminta itu KTP-nya penerima kuasa, pengacara. Jadi nggak ada kewajiban. Kemudian mereka minta KTP asli. Kan KTP asli dipakai oleh prinsipal. Sama Mbak sendiri lah, kemana-mana kan KTP asli dipakai kan gitu. Nah beliau juga pakai KTP-nya, kita kasih fotokopi yang yang asli, kan fotokopian lah, yang berwarna. Ya kan majelis hakim menyampaikan, ya sudah jalan di persidangan. Jadi emang ya dicuekin aja, apa yang disampaikan pun hanya receh-receh aja lah. Enggak, sesuatu yang nggak perlu dipersoalkan itu ya nggak perlu lah. Jadi lawyer harusnya paham itu. Bang, benar nggak sih Bang, kabarnya bahwasannya Pak RK sendiri akan menggugat balik dari LM ini Bang? Jadi gini, potensi menggugat balik itu namanya rekonvensi, menggugat balik. Kami selaku kuasa hukum akan memajukan rekonvensi. Nanti disatukan di dalam jawaban. Jadi rekonvensi itu menggugat balik di dalam jawaban nanti akan. Kenapa kami gugat balik? Karena ini kan belum ada, kan gitu, belum ada putusan pengadilan, belum ada putusan tentang hasil tes DNA, kemudian tidak ada hubungan hukum, tapi dia gugat, dia menyatakan bahwa ini anaknya RKJA tersebut. Kan ini ada nama baik orang yang dipertaruhkan, ada nama baik dan harga diri orang yang terkoyak-koyak di sini. Kan begitu, kecuali dia punya tes DNA terlebih dahulu, lain cerita. Tapi kalau enggak, kan nama baik kan dipertaruhkan, nama baik Pak RK, harga diri dengan keluarga, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan keluarga dan segala macam, pasti dong ada terganggu sedikit. Nah ini kan wajar loh kalau kita tuntut rekonvensi gitu loh, kita tuntut 100 miliar. 100 miliar Bang? Iya, itu 100 miliar, biar dia kapok lagi. Bang, kalau banget cepat aja gini Pak, ini kan tadi kita bilang banyak luka yang ditinggalkan untuk orang-orang yang merasa dilukai ya Bang. Iya. Nah, untuk hal ini gitu, kita bisa kan makin kesana makin kesini diundang, saya semakin happy aja lah ya Bang. Abang kan kesini arahnya dan merasa sesungguhnya Bang. Ya, itu teman-teman yang bicara ya. Tapi dugaan itu selalu, kalau dari awal Pak RK selalu mengatakan ada dugaan motif ekonomi. Beliau mengatakan dugaan motif ekonomi. Kalau teman-teman mengatakan ada dugaan kekerasan, itu teman-teman kembali lagi, kalau Pak RK menyampaikan di dalam statementnya dari awal ada dugaan motif ekonomi. Nah, tinggal ya kan dugaan motif ekonomi kan banyak. Nah, salah satu contoh dia menyampaikan ada ganti rugi material. Ganti rugi, dia merasa stres, dia merasa malu, tertekan psikologisnya. Pertanyaan sekarang, dia stres, malu nggak menyampaikan aibnya ke publik? Ini kan menyampaikan aib ke publik. Pergi dari satu podcast ke podcast lainnya, dari satu televisi ke televisi lainnya, menyampaikan motifnya apa? Kalau bukan ekonomi. Lalu di mana stresnya? Oh dia santai-santai kok. Kalau bahasa saya, dia menikmati sendiri atas aib yang dia ungkapkan sendiri. Makanya nggak layak kalau dia punya ganti rugi material, nggak layak. Teman-teman cek sendiri, nggak layak dia nuntut ganti rugi. Orang dia nggak ada malu kok. Urat kemaluan udah nggak ada menurut saya.
Kalau ada urusan kemaluan nggak mungkin ada perempuan akan menyampaikan aibnya sendiri ke media lalu keluar gitu loh. Nggak ada, lalu menyampaikan begini dalam gugatan nggak ada. Tapi kembali lagi ya kami hormati apa yang disampaikan di gugatan. Tapi Bang, sepanjang ini sampai kemarin sidang, ada coba yang dia sampaikan lewat siapakah untuk ya itu bicara soal udah kita damai aja, tapi ada gak sih Bang? Nggak ada. Kasus ini berjalan normal. Tentunya kami menghargai gugatannya. Udah gitu aja. Bang, sampai Revalino Sugeng itu berhadir Bang. Apakah itu banyak cukup membantu juga dalam kasus ini Bang? Ini bukan soal membantu atau tidak, tetapi ini soal hak yang dijamin oleh hukum acara perdata mengatakan bahwa ada pihak berkepentingan. Kalau orang yang pihak berkepentingan dalam hukum acara perdata namanya intervensi, karena dia merasa berkepentingan terhadap kasus ini bahwa dia mengajukan intervensi karena dia berkepentingan. Kenapa dia berkepentingan? Karena dia yang merasa bahwa itu anak biologisnya, dia ayah biologisnya. Karena memang di dalam percakapan Revalino dengan LM sendiri tidak membantah bahwa ada hubungan. Nggak ada dia nggak membantah. Ada hubungan, tetap kok ada hubungan memang mereka. Jadi ya sekali lagi, kalau Revalino merasa itu anaknya, dia punya kepentingan untuk mengajukan intervensi dan itu harus dihargai. Ya kita lihat aja. Tapi memang dia sudah mengajukan intervensi. Kami dapat informasi kemarin, ya dia langsung mengajukan permohonan itu. Tapi tes DNA sendiri akan berlangsung Kan gini. sudah digadang-gadangkan. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Sekali lagi gugatannya itu tentang dia bilang identitas anak, meskipun gugatannya perbuatan melawan hukum, tapi narasi yang dia sampaikan dalam gugatan itu tentang identitas anak, asal usul anak. Kembali lagi kalau bicara asal usul anak, identitas anak itu bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Apalagi dia menyampaikan dasar hukumnya putusan MK nomor 46 tahun 2010. Itu kan judul review pasal 43, kasusnya dulu Pak Cica Mukhtar kan. Pak Cica Mukhtar mengajukan judul review pasal 43 untuk mengakui anak di luar nikah. Dia itu kan nikah siri. Ini kan gak ada hubungan pribadi, gak ada hubungan personal, gak ada segala macam. Nah kemudian dia sekonyong-konyong menyampaikan bahwa itu anaknya RK tanpa ada tes DNA. Kalau tanpa ada tes DNA, kalau dinyatakan itu fitnah kan begitu. Kecuali dia punya dulu hasil tes DNA baru lain cerita. Tapi kalau dia nggak punya, dia berkeluar-keluar kan namanya kan pindah yang kecil. Sekali lagi dasarnya itu nggak jelas. Kami sih mengatakan bahwa gugatannya ya prematur, salah orang error in persona. Dia nggak punya kapasitas mengajukan gugatan, menyampaikan tergugatnya Pak Ridwan Kamil, nggak punya kapasitas gitu. Kenapa? Nggak ada hubungan hukum, sama sekali. Secara personal nggak ada, jadi error, salah orang. Yang dibuat harusnya Revalino gitu, makanya Revalino mengajukan intervensi. Lo gugat uang, bukan RK gitu. Berarti bisa bilang salah alamat ya Bang? Iya salah alamat. Tapi berarti kemungkinan kayak ini nggak sih Pak? Ya kesimpulan Anda itu ya seperti itu mungkin. Gitu loh. Ya kita arahnya kan ke sana kan. Tapi nantinya kalau misalnya Pak RK harus ya. Nah, kan kembali lagi soal tes DNA, ya kan? Sepanjang dalilnya dia bisa buktikan hubungan hukum, dia bisa buktikan ada itu anak biologis dan segala macam. Soal tes DNA kan sudah menyampaikan ke Baris. Sekarang dia minta tes DNA, dia buktikan dulu. Dia kan menyatakan bahwa ini anak biologisnya. Ada nggak bukti hubungan biologisnya? Kan nggak ada sama
sekali. Nah dia hanya berkuar-kuar di media. Bang, Lisa sekarang kemarin sudah sempat mengatakan bahwasannya anaknya yang dikatakan anak Pak RK itu memiliki hak ahli waris dari Pak RK. Dari abang sendiri gimana tanggapan? Ya itu salah kaprah, ngawur itu. Itu dia ya mungkin pengen dapat sesuatu kali ya. Tapi kembali lagi apa yang dia sampaikan itu yang nggak benar. Itu keliru itu. Kalau dia mau mendapat sebagai ahli waris, orang nggak ada hubungan kok sebagai ahli waris kan gitu. Dia tes DNA juga nggak ada kan gitu. Jadi saya kira itu salah kaprah gitu. Next selanjutnya bang, sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya tanggal 25 Juni itu nanti offline ya, online, bukan offline gitu. Jadi tidak ada sidang secara terbuka. Bang, sorry, abang meyakini bahwa ini sekali lagi tidak, bukan cacat hukum tapi tidak cukup bukti lah ya Pak. Kalau kami menyatakan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman yang juga tidak mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, yang juga tidak mendahului majelis hakim, ya kami optimis gugatannya ditolak minimal NU. Dan apakah dengan adanya dari Revalino ini juga sendiri akan mempercepat adanya NO, Bang? Dari Itu nanti majelis hakim yang akan melihat sejauh mana. Tetapi kalau kami membaca gugatannya, kami yakin bahwa itu gugatannya NO. Kira-kira begitu. Ini kan prematur lah, obscure libel. Obscure itu nggak jelas. Ini kontradiktif gugatan antara satu dengan yang lain. Satu sisi dia menyatakan bahwa jelas ini hasil hubungan JA itu anak RK dengan LM. Di dalam ganti rugi dia minta 6,5 miliar berupa jaminan anak, pemeliharaan anak segala macam. Pertanyaan saya sekarang, itu kan dalil terkait dengan perwalian hak atas anak, perceraian. Kalau perceraian misalnya si istri misalnya ngajukan perceraian, kan selalu jaminan pemeliharaan anak, kebutuhan anak segala macam. Itu kan, ini kan selalu dia menyatakan seperti itu. Sementara di positanya, petitumnya, tuntutannya, dia minta tes DNA. Lah kalau minta tes DNA, lu ngapain mendalilkan terlebih dahulu itu anaknya? Ya jangan dalilkan dulu dong, kan begitu. Ini kan kontradiktif. Satu, mendahului lah, prematur bahasanya. Prematur itu dia mengatakan ini anaknya, tapi di sini dia masih tes DNA. Berarti kita nggak yakin dong gitu. Gitu kira-kira gitu. Cukup ya? langkah ke depannya sendiri dari abang sebagai kuasa hukum dan juga mungkin ada Kan tadi sudah disampaikan langkah konkretnya bahwa kami menghadapi gugatan ini sampai selesai. Yang kedua bahwa potensi untuk mengajukan rekonvensi buat balik itu akan kami lakukan. Tentunya kita sepakat kita tuntut ganti rekonvensi 100 miliar kepada dia, kan gitu. Soal nanti dikabulkan lagi itu urusan nanti, kan gitu. Tetapi ada hak kami untuk mengajukan rekonvensi karena ada nama baik yang dipertaruhkan di sini. Kemudian secara pidana Barreskrim sampai saat ini berproses di Barreskrim dan Pak RK sudah dipanggil 3 kali. Nah ini alami. Tidak ada di sini karena Pak RK itu mantan pejabat, kemudian kasusnya didahulukan, kemudian kasusnya dia anak emas kan, nggak ada. Kan teman-teman kan lihat sendiri bahwa kasus ini berjalan seperti apa aja, nggak cepat kan gitu kan. Nanti kalau cepat teman-teman sampai ke wah ini mentang-mentang anak mantan pejabat kasusnya diprioritaskan. Nah itu jadi curiga lagi. Nah biarlah alami kasusnya gitu seperti biasa. Kami yakin Barreskrim profesional, sampai saat ini profesional mereka. Kami yakin itu dan itu sudah dilakukan mereka. Bang, sampai saat ini untuk Bu Cinta sama Pak RK sendiri kan sekarang lebih banyak sendiri-sendirinya, Bang. Ini udah kalau untuk depan. Enggak sendiri-sendiri, enggak ada sendiri. Kita bersama kok. Enggak ada sendiri-sendiri, itu kita bantai. Ya mungkin karena ibu kan anggota dewan, ya tentu dia sendiri ke pekerjaannya kan nggak mungkin dampingi bapak kan gitu. Biasanya pasti ada
hal-hal yang ibu sendiri, ada yang bapak sendiri, dan ada juga hal yang bersama-sama mereka. Kan lihat juga di media kan banyak juga bersama-sama. Oke, Bang, berarti dengan menggugat balik Lisa 100 miliar ini artinya benar-benar menutup pintu damai untuk Pas ini damai itu selalu ada, kan gitu. Kan kami sampaikan, lu cabut gugatannya, lu minta maaf, itu syarat kita. Lu cabut gugatannya, kemudian lu minta maaf atas kelakuan, menyampaikan ke publik, kan ada nama baik yang dirugikan, gitu loh. Itu aja yang kita sampaikan. Jadi kita juga nggak tutup untuk kalau dia melakukan itu ya bagus dia menyampaikan ke media, gitu. Selesai urusan. Oke, sip. Jadi ya. Terima kasih.